Halo Lexers, balik lagi di YouTube channel Lex Indonesia. Coba deh, biarin gua tarik napas dulu ya. Kayaknya hari ini gua mencium aroma-aroma mobil baru, terus juga aroma-aroma diskon yang menarik bagi gua untuk kunjungi hari ini. Nah, selamat datang di Indonesia International Motor Show 2026. Ya, hari ini gua mau ngajak kalian buat keliling-keliling IMS 2026 buat ngelihat mobil yang baru dirilis, baru launching, mulai dari mobil hybrid yang harganya murah sampai kabarnya sih ada LC killer nih. Nah, penasaran dong apa aja unitnya yang bakal kita kunjungi? Tonton videonya sampai akhir. Oke, pemberhentian pertama kita ada di Hall A IMS 2026. Kita disambut langsung sama boothnya Chery yang lumayan gede dan nampilin salah satu SUV yang baru mereka rilis di IMS ini. Ini adalah Chery C5 CSH dan ini adalah SUV 5-seater berkonfigurasi 5 penumpang yang berbekal mesin hybrid. Nah, yang lumayan bikin kaget adalah mobil ini ngasih garansi mesin itu di 10 tahun atau 1 juta kilometer. Yang mana itu bisa dibilang salah satu yang lumayan lama ya, dan lumayan berani Chery ngasih garansi. Oke, yang menarik lain adalah Chery juga mengklaim Chery C5 CSH ini konsumsinya di 20 km per liter ya. Sebagai mobil hybrid itu hitungannya lumayan irit lah. Terus juga di kecepatannya juga diklaim dari 0 sampai 100 km per jam itu di 7,9 detik. Jadi nggak nyampe 8 detik, ini mobil udah bisa ngebut kencang. Kayak mobil listrik, tapi ini mobil hybrid. Di harga 399 juta ya, nggak nyampe 400. Kalian bisa dapetin mobil ini di IMS 2026. Itu OTR Jakarta ya. Gimana menurut kamu? Tertarik nggak bawa pulang mobil ini? Sebagai Gen Z, gue sih seneng masuk mobil ini karena di depannya punya monitor yang memanjang gitu ya, dari depan pengemudi ke tengah. Ini kayak connect gitu, meskipun secara tampilan terpisah. Terus juga di tengahnya juga pengaturan berkendaranya lumayan banyak dan bisa ngatur warna ambient lightnya. Menarik kan? Ini jadi bisa diubah-ubah warnanya sesuai dengan mood kita. Kalau lagi marah, mungkin lagi aduh emosi nih, warna merah bisa dipakai. Nah, kalau lagi pengen adem dikit gitu ya, warna biru, hijau gitu ya, yang lebih kalem. Jadi konfigurasi kayak gitu bikin gue sebagai Gen Z itu lebih menyenangkan gitu ya. Selain itu, di sini juga ada armrest yang memanjang gini ya. Nah, pas dibuka ini ada 2 cup holder yang bisa naruh tumbler, terus juga bisa wireless charging juga di sini. Selain itu ada juga storage di sini yang memudahkan kalau lo butuh naruh barang sesuatu. Terus juga ada sunroof. Nah, di harga 399 juta, mobil ini lumayan ngasih fitur yang melimpah lah. Ditambah ditambah di baris kedua juga udah ISOFIX semua belakangnya. Terus juga di bagian panel tengah atas ini untuk pengaturan sunroofnya juga 1 kali klik aja bisa langsung nutup. Selain itu juga dilengkapi udah sama ADAS ya, Advanced Driver Assistance System, jadi keselamatannya juga udah terjamin. Terus juga ada Apple CarPlay dan Android Auto untuk sistem infotainmentnya. Seru ya kalau misal lagi jalan jauh kemudian dimudahkan oleh teknologi. Dan yang menarik di sini, meskipun mobil China, ini adalah kompas kiblat. Jadi kita bisa tahu kemana arah kiblat untuk sholat gitu ya. Oke, sekian itu aja untuk Chery C5 CSH. Nah, nyebrang dikit nih ke Hall D, ada Wuling yang nampilin SUV 7-seater terbarunya, yakni Wuling Action. Nah, lagi-lagi nih Wuling bikin pusing warga Indonesia karena ngasih pilihan nih lagi-lagi. Sebelumnya Darion ngasih pilihan mobil EV dan juga hybrid. Nah, di Action ini juga Wuling ngasih pilihan 2, yakni ada EV dan juga PHEV, yang mana satu EV murni, yang satu hybrid. Nah, itu sesuai kebutuhan lah, kalian mau yang mana. Tapi ini belum bisa gue masukin. Kenapa? Karena emang belum dijual secara resmi, tapi kalian udah bisa pre-book. Untuk kalian yang mau datang ke IMS dan pengen beli Action ini bisa kalian pre-book,
Tapi setelah gue nanya ke beberapa salesnya, mereka jawab kemungkinan rilisnya akan di tahun ini. So, apakah akan rilis di Gias atau di GJAW di akhir tahun? Nah, kita tunggu aja keputusan dari Wuling Indonesia. Untuk EV-nya sendiri, itu diklaim bisa nyampe 530 km jarak tempuhnya dalam sekali pengecasan. Terus juga dia udah fast charging, jadi di 20-80% itu cuman butuh waktu 30 menit aja. So, mau hybrid atau SUV EV, kalian mau pilih yang mana? Tentukan sendiri. Ada yang jadi hybrid nih. Ini dia Toyota Vios HEV. Nah, akhirnya kejadian juga nih sedan legendaris Vios yang akhirnya Toyota ubah jadi hybrid, yang mana berpenggerak HEV. Dari harganya, ini di info dari salesnya itu di sekitar 460 juta rupiah. Itu Auto Air Jakarta. Dan kalau dilihat-lihat ya dari eksteriornya sendiri, ini ngasih tampilan yang lebih aerodinamis ya. Dari kap mesinnya ini lebih tajam, jadi untuk bermanuver itu lebih enak. Dan yang menarik di Toyota Vios Hybrid ini udah ada TSS alias Toyota Safety Sense, yang mana ngasih keamanan dalam berkendara yang lebih tinggi ya, kayak ADAS dan segalanya itu udah masuk di mobil ini. Kita masuk ke dalam yuk. Bukan sekedar Vios ya, karena Vios yang biasa sebelumnya itu diidentikan sama mobil apa? Ya, taksi. Tapi ini mobil hybrid, Toyota ngasih banyak sekali perubahan ya, termasuk di interiornya. Dari joknya sendiri ini udah kayak jok pilot, jadi lebih tegak untuk duduknya. Terus juga di bagian setir ini udah tilt dan teleskopik ya, jadi bisa diatur ketinggian dan juga jaraknya. Dari monitornya ini head unitnya sekitar 10 inci ya, lumayan lebar, tapi kita nggak bisa nyalain di sini. Terus udah ada juga auto hold, terus juga electric parking brake-nya untuk memudahkan berkendara. Dan yang membedakan sendiri di mobil ini adalah tombol start engine-nya warna biru, menandakan ini adalah mobil hybrid Toyota. Dan di harga 460 juta, mobil ini udah dilengkapi juga sama Apple CarPlay dan Android Auto, memudahkan konektivitas untuk berkendara. Ini jadi kompetitor serius sih di lini sedan entry level ya. Meskipun lagi-lagi harganya lumayan tinggi, tapi kompetitor sedan lainnya yang hybrid, apakah mau untuk masuk dan terjun di sedan hybrid seperti Toyota? Kita tunggu. Nah, sekarang saya sudah berada di booth-nya GWM di G-Expo Kemayoran Jakarta. Nah, GWM ada ngerilis mobil baru nih. Ini adalah GWM Tank 500 versi diesel. Sebelumnya, GWM Tank 500 ini punya versi hybridnya. Nah, sekarang versi dieselnya ini secara looks bisa ngingetin kita sama bentuk dari Toyota Land Cruiser yang sama-sama diesel. Dan perbedaannya sama Tank 500 hybrid sebelumnya itu adalah kondenya di bagian belakang yang hybrid itu ada di belakang. Nah, sedangkan di Tank 500 versi diesel ini ada di bagian bawah, yang mana itu semakin menegaskan itu mobil adalah versi, mungkin bisa dibilang versi light dari Land Cruiser ya. Di Tank 500 ini ada dua versi. Yang pertama ada 4x2 dan 4x4. Nah, di 4x4 ini harganya di 889 juta rupiah. Which is kalau dibandingin Land Cruiser jauh dong, di atas 1M. Baru bisa dapat Land Cruiser. Sementara mobil ini di harga 800 jutaan itu bisa dapat looks yang mewah dan juga gagah. Dan di versi diesel ini 4x4-nya itu dapat garansi 10 tahun untuk mesinnya dan juga 1 juta kilometer. Seberapa jauh itu 1 juta kilometer? Dan 7 tahun atau 200.000 kilometer untuk garansi kendaraan. Dan 12 bulan atau 10.000 km untuk garansi dari roda, ban. Oke, gimana penampakan di dalam? Seberapa mewah? Langsung kita masuk. Di harga 800 jutaan, Tank 500 versi diesel ini, di bagian dalamnya lumayan canggih. Jadi ini ngasih kesan ala-ala Toyota Land Cruiser yang emang dari dalam juga terkesan gagah ya. Terus juga dari fiturnya lumayan canggih karena ada wireless charging juga. Terus dari panel tengah ini juga lumayan lengkap. Ada electric parking brake, ada juga auto hold untuk
ngerem pas di lampu merah ataupun di kemacetan. Jadi nggak mesti nahan rem sepanjang perjalanan gitu, yang nggak gampang pegal. Terus juga punya layar monitor yang lumayan gede. Di depan juga ada panel speedometer yang full digital ya. Dan yang menarik di sini ada tampilan tekanan udara dari ban masing-masing ya. Di kanan, kiri, depan, belakang itu ketahuan tekanan bannya. Terus juga ada sunroof di bagian sini yang bisa dibuka otomatis, satu klik aja bisa langsung kebuka atau nutup. Canggih kan? Nah, bisa dibilang mobil ini emang super nyaman sih. Karena di bagian pengaturan joknya juga udah full elektrik ya. Ini gue majuin kursi dengan satu klik doang gitu ya. Di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang sama full elektrik. Nah, ini bisa gerak sendiri. Udah canggih. Dan di bagian belakang juga udah ada armrestnya. Dengan dibalut joknya sama sih ini. Lumayan nyaman juga. Dan di sini punya storage yang lumayan banyak ya. Mulai dari di sini buat naruh HP, terus juga di sini bisa, dan di sini ada tempat yang lumayan banyak gitu untuk entah naruh barang sesuatu di sini, bawa power bank atau untuk perjalanan jauh ya. Ini cocok banget apalagi di bulan Ramadan, bulan puasa gitu ya. Terus juga udah mau mudik lebaran, udah menentukan mobil apa, mungkin ini adalah salah satu opsi mobil yang bisa kamu bawa. Yuk kita melipir ke Hall CEG Expo Kemayoran Jakarta di IMS 2026. Kali ini ada di depan boothnya Jayco. Salah satu primadona di IMS 2026 adalah Jayco J5 EV. Pihak Jayco sendiri klaim itu di Januari 2026 selama 1 bulan itu mencatatkan SPK sebanyak 12.000, which is itu angka yang lumayan gede. Dan ini jadi salah satu SUV 5-seater yang lumayan menarik untuk dilirik oleh warga Indonesia. Terlebih ini adalah EV. Oke, untuk range-nya sendiri jarak tempuh yang udah dites oleh pihak Jayco ini di jarak 461 km NEDC ya. Terus juga dengan baterai kapasitasnya 60 kWh. Untuk pengecasannya sendiri udah dilengkapi fast charging. Jadi di 30 sampai 100% itu salesnya tadi bilang ngeklaim di 28 menit aja. Cepet banget dong. Karena ini mobil listrik, otomatis nggak ada mesin dan di sini bisa naruh barang. Jadi kalau ada tas, bisa kita taruh sini. Nah, bisa kelihatan dong di atas ada apa? Ada barang-barang yang bisa kita taruh. Terlebih di musim mau lebaran, mudik gitu ya. Kita nggak mau pulang kampung, mobil ini bisa untuk ditaruh beberapa barang di atasnya ya. Jadi Jayco sendiri kayaknya emang udah nyiapin roof rack-nya di atas untuk naruh barang. Nah, di harga 299 juta, ini SUV 5-seater yang bisa kamu ajak buat mudik. So, tertarik dong? Nah, gimana penampakan dalamnya? Kita intip ke dalam. Nah, menyenangkan sekali masuk ke mobil ini karena pas masuk udah disambut sama kursi yang nyaman, terus juga head unit yang lumayan gede nih untuk tampilannya. Ini bentuknya lebih ke vertikal ya, jadi agak berdiri ya. Dan di sini bisa ngatur berbagai mode berkendara, termasuk juga ada informasi seputar driver assistant. Jadi ADAS ada di sini. BTW ini mobil dilengkapi 17 ADAS keselamatannya. Jadi untuk berkendara di dalam kota, di luar kota, ini mendukung banget. Kalau tadi di mobil sebelumnya itu ada ambient lights. Nah, di mobil SUV ini di harga 299 juta, ini ada juga nih pengaturan ambient light yang bisa diatur dari sini. Bahkan ini udah RGB ya, jadi nggak cuma beberapa warna aja, tapi bisa ngikutin mood yang lagi kita rasain ketika berkendara. Nah, selain itu mobil ini juga udah ada wireless chargernya, meskipun cuma satu ya, jadi agak berebut sih kalau misal ada penumpang dan juga driver yang pengen ngecas gitu ya. Dan yang menarik, ini udah ada panoramic sunroof yang sampai belakang, meskipun ini nggak bisa dibuka ya, cuman panoramik aja, jadi cuman dilihat, nggak bisa dibuka dari atasnya. Emang Jayco J5 EV ini too good to be terus sih. Bahkan buka bagasi aja satu klik doang.
Tapi mungkin belakangan ini ada teman-teman yang udah transaksi Jayco J5 EV ini agak lama pengirimannya. Karena emang dari pihak salesnya tadi udah gue tanya ini adalah kendala pengiriman dan juga emang inden. Di pembelian sekarang itu akan dikirim di bulan April. Dan dari pihak Jayco sendiri bilang keterlambatan pengiriman itu memang sudah diupayakan yang terbaik ya untuk para pembeli Jayco J5 EV ini. Dan kalau kalian emang udah penasaran dengan unit yang ada di belakang gue ini, mungkin bisa langsung mampir ke IMS 2026. Oke, melipir ke depannya booth Jayco ada boothnya Mercedes-Benz. Nah, di depan gue ini ada AMG A35. Nah, berbekal mesin yang emang udah dimodifikasi sedemikian rupa dicening untuk performance, yang mana AMG itu nekanin bahwa ini adalah mobil performance. Bahwa mobil ini udah paling mantap karena mobil ini udah turbo ditenagai sebesar 306 horsepower dan 400 Nm dengan torsi yang segede itu, which is lo bisa pakai mobil ini untuk berbagai kebutuhan, ngerasain sensasi berkendara yang lebih adrenalin lebih tinggi gitu ya. Ini adalah mobil yang bisa direkomendasiin dan bisa lo bawa pulang dari IMS 2026 di harga 1,45 ya. Tadi gue udah nanya sama salesnya, tapi selama IMS berlangsung ini ada promo, bisa lo bawa pulang di harga 1,2 miliar aja. Penasaran sama dalamannya kayak gimana? Let's go. Gini ya rasanya kalau udah punya warisan terus bisa beli mobil Mercy AMG A35 ya. Masuk ke dalam memang ini benar-benar dibikin dari posisi drivernya aja, emang bukan buat balap sih, tapi emang memudahkan pengendara itu untuk bisa duduk dan juga ngatur posisi kaki, dan tangannya ini emang lumayan sporty gitu ya. Dari bentuknya emang ini AMG yang bukan package ya, jadi nggak bulat sempurna, jadi kayak mobil-mobil yang ada di F1, meskipun di atasnya bulat tapi di bawahnya ini agak flat gitu ya. Terus juga di bagian sini ada panel-panel untuk pengaturan berkendara. Sini ada volumenya, terus juga ada 2 cup holder, tapi agak kecil sih. Untuk naruh tumbler yang biasa kita bawa itu kayaknya nggak terlalu cukup. Cuman di sini ada wireless charger. Ada juga USB-C untuk ngecas. Oke, dari panel depan sini monitor, terus juga di head unitnya emang ngasih pengalaman view yang premium ya. Dan di depan sini ada informasi seputar AMG dan mode-mode berkendaranya ya. Terus di bagian atas juga sudah ada panoramic sunroof ya, yang lumayan clear meskipun agak pendek. Cuman kalau di posisi pas hujan tentu lebih aman ya. Dan mobil ini cocok buat lo yang suka kebut-kebutan di jalan, tapi emang utamain juga safety, karena ini mobil Eropa, Mercy. Siapa yang nggak tahu, mobil-mobil keluaran Jerman ini emang produksi bukan mobil kaleng, tapi benar-benar keselamatan safety-nya juga tetap diperhitungkan ya. Dan yang pasti sih, kalau lo bawa mobil ini pas kondangan bareng cewek lo, ini bisa ningkatin kepercayaan diri lo, dan semua orang pasti bakal ngelirik. Nah, itu dia Olexers. Gimana? Seru banget ya IMS 2026 ini. Nah, jangan lupa kalian untuk datang di IMS 2026 sepanjang tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Karena selain ada pameran mobil, di sini juga ada pameran aksesoris mobil, aksesoris motor, terus juga ada unit-unit motor yang didisplay di IMS 2026 ini. Selain itu nih di belakang gua juga ada tempat test drive. Nah, selain lihat-lihat pameran mobil yang ada di sini, kalian juga bisa nyobain. Karena kalau nggak nyobain itu tentu belum afdol dong, belum ngerasain gimana sensasi berkendaranya. Nah, itu dia. Kalau misal kalian beli mobil, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau emang kalian nyari mobil bekas yang berkualitas, ingat cuma ada di OLX Mobi. Nah, gimana? Dari rekomendasi tadi, adakah yang kalian taksir? Jangan lupa komen di bawah yang mana yang kalian taksir. Selain itu, jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Dava, pamit. Dadah.